Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua. Nah, hari ini materi kita tentang asik bisa membaca surah Al-Kautsar di Pendidikan Agama Islam kelas 3 ya, solihat. Nah, sebelum kita ke materi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, solihat dan solihat, agar apa yang bisa disampaikan kalian bisa menerimanya dengan baik dan bisa paham. Oke? Yuk kita baca doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Disimak ya, soli dan solihat materi ustazah. Ingat, tidak boleh ngobrol atau bercanda, oke? Nah, kalian bisa lihat di sini ya, bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam ya. Allah memerintahkan kita untuk rajin bertadarus Al-Quran ya, soli dan solihat, agar kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Kita juga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Untuk itu, ayo berjanjilah untuk membaca Al-Quran setiap hari ya, agar kita bisa memahami makna-makna surah Al-Quran ya. Jadi kalian bisa mengerti. Oke, soli dan solihat. Nah, selanjutnya di sini surah Al-Kautsar itu ada 3 ayat, soli dan solihat. Nah, di sini sudah ada di gambar, ada bacaannya ya, soli dan solihat. Kalian bisa perhatikan. Nih, Al-Kautsar termasuk surah terpendek dalam Al-Quran. Surah ini juga mudah untuk dibaca, ditulis dan dihafalkan. Surah Al-Kautsar turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, ayo kita belajar surah Al-Kautsar dengan baik dan benar, agar Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya ya, soli dan solihat, harus ingat ya. Nah, di sini membaca kalimat dalam surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat ya, soli dan solihat, harus ingat, termasuk surah pendek. Nah, kata Al-Kautsar berarti nikmat yang banyak. Al-Kautsar juga dapat bermakna sungai di surga. Surah Al-Kautsar turun di Mekah sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Pintar. Nah, surah Al-Kautsar ya, soli dan solihat, berisi tentang perintah bersyukur karena Allah telah memberi kenikmatan atau anugerah yang sangat banyak. Bersyukur dilakukan dengan cara rajin sholat dan berkurban ya. Ingat ya, harus selalu bersyukur ya. Bersyukur dilakukan dengan rajin sholat dan berkurban. Ingat, orang-orang yang tidak bersyukur maka nikmatnya akan terputus. Untuk itu kita harus terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak terputus pula Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Nah, di sini dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, jangan lupa bersyukur ya. Di sini artinya, jika kalian mau bersyukur, maka aku sungguh akan menambah nikmat bagi kalian. Tuh, Allah sudah memperjelas dalam surah Ibrahim. Jika kita selalu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat untuk kita. Nikmat yang banyak sekali, soli dan solihat. Jadi kalian harus bersyukur dalam keadaan apapun ya. Nah, di sini dalam surah Al-Kautsar ya, membaca Al-Quran surah Al-Kautsar dengan fasih pun merupakan salah satu cara kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Fasih itu apa, soli dan solihat? Oke, fasih itu membaca sesuai dengan makhraj dan tajwid yang diperhatikan dalam melafalkan huruf, panjang pendeknya, serta cara mendengung dan jelasnya keluar huruf yang kita tahu ya. Jadi harus paham ya. Nah, di sini di halaman 95 kalian bisa lihat bedakan antara membaca sa, sod, dan shin. Makhraj ketiga huruf tersebut berbeda ya. Nah,
jika huruf hijaiyah bertasjid maka membacanya harus didengung dan ditekan seperti ketika membaca inna a'tainakal kausar. Nah, inna, nah itu dia. Ketika mengucapkan kata inna itu ditekan, maka harus ditekan pada nun yang bertasjid hingga mendengung. Panjang pendek bacaan juga perlu diperhatikan. Seperti dalam bacaan yang bertanda mat atau panjang, maka harus dipanjangkan setidaknya 3 huruf. Misalnya ketika membaca inna syani'aka huwal abtar. Nah, lafaz sya itu panjang ya. Sya dibaca apa? Panjang. Oke. Selanjutnya di sini nih ada lagu tentang naik-naik ke puncak gunung. Baca Al-Qur'an ya judulnya, tapi dengan nada naik ke puncak gunung. Simak ustazah nyanyi ya, kalian bisa mengikuti nanti. Nah, kalau naik-naik ke puncak gunung kan ini ya nadanya, naik ke puncak gunung. Nah, kalau ini liriknya diganti ya, Soli dan Solihat dengan aku baca Al-Qur'an sering sekali. Aku baca Al-Qur'an sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Aku baca Al-Qur'an sering sekali. Aku baca Al-Qur'an sering sekali. Nah, itu ya saudara solihat. Kalian bisa mengikutinya kalau kalian bisa. Kan udah ada liriknya, jadi kalian ikutin aja nadanya, oke? Nah, selanjutnya di sini ada makna surah Al-Kautsar. Makna surah Al-Kautsar itu ada 3 sesuai ayat-ayatnya ya. Di ayat pertama itu ya bacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, pada ayat pertama yaitu artinya apa saudara solihat? Tahu nggak artinya? Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maksudnya apa ustazah nikmat yang banyak? Nah, dari ayat pertama ini telah memberikan nikmat yang banyak. Kenikmatan tersebut yaitu keimanan, kesehatan, kebahagiaan, kepandaian rezeki, orang tua yang penyayang, sahabat yang baik. Nah, itu adalah nikmat yang sangat banyak soli dan solihat. Jadi kita harus bersyukur apa yang Allah kasih. Nikmatnya sangat banyak ya, Masya Allah kan. Nah, di ayat kedua yaitu fasolli li rabbika wanhar. Nah, artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ya pada ayat kedua ini Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur dengan cara menjalankan sholat. Sholat apa? Sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat tahajud. Nah itu dia ya. Kerjakanlah sholat, jangan pernah meninggalkan sholat, soli dan solihat. Ya, kalian tidak boleh seperti itu karena orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang sombong ya. Terus berkurban juga itu penting bagi orang yang sudah mampu ya di hari raya. Hari raya apa? Idul Adha. Pintar sekali soli dan solihat ya, itu ya, ingat. Di ayat ketiga inna syani'aka huwal abtar. Nah, di sini yang artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah ya. Sudah ya. Nah, itu dia yang ketiga, Allah sudah mengancam kita, mengancam dengan
orang-orang yang tidak bersyukur, yakni kenikmatannya yang mereka terima akan Allah cabut dan Allah ambil. Maka jangan mau, kita nggak mau kan kalau kenikmatan yang Allah kasih diambil oleh Allah kembali. Nah makanya kita juga harus menjaga sholatnya, semuanya harus bersyukur meskipun itu akan diambil kelak nantinya. Jadi harus banyak-banyak bersyukur. Nah selanjutnya di sini ada contoh sikap peduli sesama. Nah di sini ya yang pertama peduli kepada fakir dan miskin, anak yatim. Ya, fakir, miskin, dan anak yatim harus dikasihani. Mereka termasuk orang-orang yang berada dalam kekurangan. Peduli terhadap mereka dilakukan dengan memberi sedekah agar mereka dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. Jadi sedekah bisa dengan apa? Dengan memberi makanan, uang, atau keperluan lainnya ya. Solidan solihat, zakat. Nah itu dia. Yang kedua ini apa? Yang kedua peduli kepada teman atau saudara yang sakit. Nah, kalian pernah kan menengok teman kalian yang sedang sakit? Nah, itu adalah contoh sikap peduli sesama. Saudara sekitar perlu dihibur dan dijenguk ya kalau sedang sakit, agar ia tidak merasa kesepian atau kesakitan. Ketika kita menjenguk, ia akan merasa senang dan solihat, sehingga akan meringankan rasa sakitnya. Jadi jangan lupa ketika teman kita sedang sakit, ada baiknya kita menjenguk ya. Nah, yang ketiga ini peduli kepada tetangga yang terkena musibah atau membantu korban yang bencana alam ya. Jenis musibah itu bermacam-macam, misalnya musibah karena terkena yang tadi saya sebutkan ya, bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran dan sebagainya. Musibah juga berupa kematian ya, solihat seseorang yang dicintai yang akan meninggal. Orang-orang yang terkena musibah hatinya tuh sedang sedih, kita perlu memberikan perhatian kepada mereka. Jika mereka terkena bencana alam, kita dapat membantu memberi tempat tinggal, membantu memberi kebutuhan sehari-hari atau menyediakan makanan dan pakaian ya. Nah, jika mereka sedang kesusahan karena saudaranya meninggal, kita bisa menghiburnya dengan takziah atau memberi nasihat untuk sabar dan mendoakan agar orang meninggal ditempatkan Allah di surganya. Ini yang keempat, yang terakhir ini ada gambar Pak Ustadz dan teman-temannya sedang belajar. Nah, di sini tidak semua orang itu di dunia ini pandai, saudara-saudara, tapi tidak semua orang di dunia ini juga bodoh. Semua orang pandai tapi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh menyebutkan orang itu bodoh, ya. Kalau mereka mau belajar pasti mereka pandai, ya. Jadi ingat ya, ada yang sulit dalam belajar sehingga mereka mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Jika mendapati hal demikian, kita harus peduli ya solihat dan solihat terhadap teman kita. Kita harus membantu belajar ya atau mengajarkan mereka. Terus sikap peduli dapat ditunjukkan dengan membantu belajar yang tadi Ustazah bilang, misalnya membentuk belajar kelompok di rumah. Anak yang lebih pintar mengajari yang kurang pintar dengan menjelaskan kembali pelajaran yang belum dipahami. Tidak boleh menggurui ya, kamu mah gak bisa-bisa deh, gak boleh seperti itu. Harus pelan-pelan, baik-baik ya solihat dan solihat, karena belajar bersama akan menumbuhkan sikap setia kawan. Dengan setia kawan kita akan disenangi dan banyak memiliki teman. Oke? Nah, di sini ada video tentang bacaan surat Al-Kautsar. Mungkin tadi bacaan Ustazah yang salah atau apa. Kalian bisa lihat nih ya. Itu ada metode Umi. Kalian bisa simak videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillah. Nah, itu ya materi Ustazah
Dan ini ada tugas, kalian bisa kerjakan latihan halaman 101 sampai 104. Itu tugasnya pilihan ganda dan esai. Kalian bisa kerjakan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Dikerjakan dengan baik ya. Nah, materi Ustazah cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf ya Solih dan Solihat kalau ada yang salah. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa bertanya langsung ke Ustazah. Ya, bisa japri dengan Ustazah. Oke, tapi harus menggunakan apa? Sopan, harus salam. Oke? Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.